Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan nama anggota. Pertama ada Hasbi Maulana. Perkenalkan, nama saya Hasbi Maulana dengan NPM 205020059. Yang kedua ada Lucy Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Andriani, NPM 2050269, kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang ketiga ada Oktaviani Padilah. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Fadilah, NPM 2050276 dari kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan yang terakhir ada Nur Lailiana Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailiana Anggraini, NPM 2050281 dari kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang zat adiktif dan narkotika. Materi yang akan kita sampaikan, yang pertama ada zat adiktif, yang kedua macam-macam zat adiktif, ketiga narkotika, keempat bahan adiktif lainnya, kelima dampak penggunaan, dan terakhir ada upaya pencegahan. Zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan dan membahayakan kesehatan yang ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, dan kesulitan dalam mengendalikan penggunanya. Zat adiktif juga memiliki kategori. Yang pertama, ada zat adiktif berdasarkan bahan. Zat adiktif berdasarkan bahan ini ada bahan natural dan bahan sintetis, di mana bahan natural ini berasal dari tumbuhan seperti ganja, candu, tembakau, kaktus, kopi, pinang, dan sirih. Sedangkan bahan sintetis dibuat dari bahan kimia yang dicampur dengan bahan alami seperti kodein, lem, dan amfetamin. Yang kedua, ada zat adiktif berdasarkan efek kerja. Yang pertama, ada merangsang sistem saraf pusat. Zat adiktif ini mampu memacu kerja jantung sehingga ada hormon transmitter di dalam otak yang menyebabkan rasa segar dan semangat. Yang kedua, ada menekankan sistem saraf pusat. Di sini memperlambat kerja jantung dan mengurangi transmitter yang menyebabkan rasa mengantuk yang berlebihan. Yang ketiga, ada mengacaukan sistem saraf pusat. Di sini mampu mengurangi kerja susunan saraf sehingga menyebabkan halusinasi. Selanjutnya, ada zat adiktif berdasarkan penggunaan. Di sini, zat adiktif berdasarkan penggunaan ini bisa berupa obat yang diminum, disuntikan ke dalam tubuh atau injeksi, dan dihisap atau dihirup. Yang terakhir, ada zat adiktif berdasarkan bentuk. Zat adiktif berdasarkan bentuk ini berupa cairan, pil atau kapsul, bubuk, dan gas. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam zat adiktif. Zat adiktif terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat ini tidak menghilangkan kesadaran pada penggunaannya dan biasanya zat ini mempengaruhi kerja tubuh. Nah, zat adiktif ini menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunaannya. Biasanya, zat ini mempengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, atau sebagai antidepresan ringan. Secara tidak langsung, sebagian manusia sering mengkonsumsi zat ini. Namun zat ini tidak berbahaya pada tubuh manusia jika dikonsumsi dalam batas wajar. Dan zat ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kafein, alkohol, dan nikotin. Yang kedua ada zat adiktif narkotika.
Zat ini penggunaannya dilarang di seluruh dunia terkecuali medis. Pengguna yang mengonsumsi akan berakibat tidak sadar diri dan ketergantungan. Nah, zat adiktif narkotika ini peredarannya dilarang di seluruh dunia dan tercantum pelarangannya pada undang-undang. Zat ini jika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang parah. Penggunaan zat ini di dalam dunia medis sebenarnya dilegalkan. Alasannya untuk kebutuhan rumah sakit seperti membius. Namun jika disalahgunakan akan menjadi ketergantungan seperti yang saya paparkan sebelumnya. Dan bahan zat ini didapatkan dalam bentuk alami dan bukan alami. Contohnya kokain, ganja, opium, heroin, dan amfetamin. Dan yang terakhir ada zat adiktif psikotropika. Zat yang berakibat sama dengan narkotika namun lebih mempengaruhi sistem syaraf pusat dan merubah mental serta perilaku. Golongan zat yang masih termasuk ke dalam zat ini dilarang dalam undang-undang. Efek yang dihasilkan tidak terlalu beda dengan narkotika. Namun, zat psikotropika ini lebih mempengaruhi sistem syaraf pusat dan merubah perilaku serta mental penggunanya. Penggunaan zat ini juga sama halnya dengan narkotika. Jika dilakukan berlebihan akan berdampak buruk pada tubuh. Memang, tidak semua zat adiktif itu tidak berbahaya, namun jika dikonsumsi berlebihan, apalagi jika sudah kecanduan atau ketagihan, akan berbahaya pada tubuh. Contoh dari zat adiktif psikotropika ini ada LSD, pil koplo, ekstasi, sabu-sabu, depresan, dan halusinogen. Nah, di sini yang ketiga ada narkotika. Pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya secara berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Nah, di sini ada macam-macam narkotika. Yang ke-1 ada narkotika alami. Narkotika alami yaitu narkotika yang dibuat dari bahan alam seperti tumbuhan dan sebagainya. Adapun beberapa narkotika yang tergolong ke dalam kelompok ini, di antaranya adalah opium, putau, dan ganja. Yang kedua ada narkotika sintetis. Narkotika sintetis adalah narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Contohnya ada sabu atau amfetamin, lalu ada ekstasi yang kita biasa sebut MDMA. Lalu yang ketiga ada narkotika semi-sintetis. Narkotika semi-sintetis adalah narkotika alami yang diambil zat aktifnya atau intisarinya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Contohnya ada morfin, ada kodein, dan heroin. Bahan adiktif lainnya. Yang pertama ada alkohol. Minuman alkohol mengandung etil alkohol atau etanol yang berpengaruh menekan susunan saraf. Jika ditulis dengan rumus kimia yaitu CH3CH2OH atau bisa disebut juga dengan C2H5OH. Ada 3 golongan minuman beralkohol. Golongan A, kadar etanol mulai dari 1-5%. Bisa juga disebut dengan minuman bir. Golongan B, kadar etanol mulai dari 5-20%. Bisa juga disebut dengan minuman anggur. Golongan C, kadar etanol mulai dari 20% sampai 45%. Seperti minuman whisky, vodka, Mensenhaus, dan Johnnie Walker. Yang kedua, ada inhalasi. Inhalasi atau gas yang dihirup dan solvent
atau zat pelarut yang mudah menguap berupa senyawa organik. Terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Dari inhalasi ini, bahan yang sering disalahgunakan seperti lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin. Bahan tersebut biasanya disalahgunakan untuk obat terapi. Yang ketiga ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia. Jenis obat-obatan ini mudah ditemukan di apotek, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan, hingga berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan. Pada psikotropika ini memiliki golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Pada golongan 1, berkhasiat untuk pengobatan tetapi tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Pada golongan 2, berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya seperti sabu. Pada golongan 3, berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Dan yang terakhir, golongan 4, berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Selanjutnya, dampak penggunaan zat adiktif dan narkoba. Zat adiktif dan narkoba memiliki beberapa dampak lainnya bagi penggunaan narkoba, yaitu dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial. Yang pertama, dampak bagi kesehatan, yaitu menyebabkan ketergantungan. Nikotin dalam rokok merupakan zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan. Seseorang yang mulai merokok perlahan-lahan akan terus membutuhkan rokok dan tidak bisa berhenti menghisapnya. Padahal dalam rokok terdapat banyak zat yang membahayakan seperti tar, karbon monoksida, dan hidrogen sianida, sehingga benar adanya kalau merokok membunuhmu. Yang kedua, kerusakan otak dan sel kulit. Pengguna kokain dalam dosis tinggi menyebabkan kerusakan otak dan kematian sel-sel. Kokain membunuh otak dengan menggorogotinya, membuat penggunanya kehilangan fungsi otak, cacat fisik, dan kematian. Yang ketiga, penggunaan jangka pendek narkotika akan menyebabkan efek buruk berupa halusinasi, peningkatan detak jantung, mual, kehilangan kesadaran, dan ketergantungan. Ketergantungan narkotika menyebabkan penggunanya harus menambah dosis seiring bertambahnya waktu untuk mendapatkan efek yang sama. Penambahan dosis ini akan terus naik hingga terjadinya kematian karena overdosis. Yang kedua, dampak bagi ekonomi. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dampaknya sangat melebar pada kerugian masyarakat yang menjadi korbannya. Tak hanya dalam mengganggu kesehatan, tapi merambah pada kerugian ekonomi juga. Terbukti karena akibat pengaruh narkoba membuat orang menjadi malas, temperamen, tidak berpikir logis, dan cenderung melakukan tindakan yang tidak sepatutnya. Selain itu, akibat dari pengaruh narkoba bisa menyebabkan terjadinya penundaan produktivitas karena pekerja di masing-masing sektor sebagian terpengaruh narkoba yang menjadikan fisik dan mentalnya terganggu, baik kesehatan maupun psikologisnya. Kebanyakan mereka rata-rata menjadi malas, temperamen, dan kacau pikirannya. Jadi, bagaimana bisa bekerja dalam kondisi seperti itu? Hal ini dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan dari dampak ekonomi ini ada 3. Yang pertama, penurunan produktivitas, yaitu menjadi sulit bekerja. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang tersebut. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi negara. Yang ketiga, dampak bagi sosial. Di lingkungan keluarga, suasana nyaman menjadi terganggu karena sering terjadi pertengkaran, emosi yang tak terkendali, dan mudah tersinggung, serta perilaku menyimpang anak meningkatkan putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan sekolah. Selanjutnya, dampak zat adiktif dan narkotika di lingkungan masyarakat, yaitu dapat terciptanya pasar gelap,
pengedar atau bandar, dan juga sering menggunakan perantara remaja atau siswa. Meningkatnya kejahatan, meningkatnya kecelakaan lalu lintas, dan menurunnya daya tahan sosial. Dan yang terakhir, dampak di lingkungan sekolah, yaitu dapat merusak disiplin dan motivasi belajar, meningkatnya kenakalan, mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, dampak narkoba dilihat dari visi misi Unpas, yaitu dalam visinya terlihat menjadi komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai Sunda dan Islam di tahun 2021. Yang berarti kita harus menjauhi perilaku pemakai narkotika karena Unpas memiliki nilai budaya dan agama yang sangat tinggi. Upaya pencegahan zat adiktif dan narkotika. Yang pertama, ada peran keluarga. Peran keluarga ini tentu sangat penting, karena setiap anggota keluarga harus saling melindungi supaya tidak ada anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan zat adiktif dan narkoba. Yang kedua, ada peran dari masyarakat. Peran masyarakat juga tidak kalah penting, karena masyarakat harus memberi informasi kepada pihak yang berwajib jika ada orang yang mengedarkan narkoba di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, ada peran dari pemerintah. Pemerintah berperan dalam pencegahan dengan cara mengeluarkan aturan hukum yang jelas dan tegas bagi pengguna narkoba. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.